Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Indra Edu. Untuk pembahasan kali ini saya akan meneruskan materi mata pelajaran PPKN yaitu kelas 7 atau kelas 1 SMP MTS ya, sederajat. Ini adalah lanjutan dari bab 2. Ini adalah pembahasan bab 3 di mana subbab pembahasannya yaitu tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu supaya lebih semangat atau dukungan lebih semangat kepada saya dalam membuat konten video pembelajaran selanjutnya. Adapun pembahasannya, yang pertama adalah tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan yang kedua yaitu tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan yang pertama yaitu tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah mengetahui pengertian tentang konstitusi? Bagi yang belum mengetahui, bahwasanya istilah konstitusi itu berasal dari banyak bahasa yang berbeda-beda, seperti dari bahasa Inggris, bahasa Belanda gitu ya, terus juga dari bahasa Jerman dan bahasa Latin. Nah, konstitusi ini yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar, di mana konstitusi ini terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contohnya apa dari konvensi itu? Contoh dari konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain adalah pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR dan sebelum MPR bersidang. Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Yang selanjutnya adalah konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut salah satu pendapat dari Jimli Asidki, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum memiliki undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Jadi yang menetapkan Undang-Undang Dasar itu adalah PPKI, sedangkan yang merancang atau yang merumuskan Undang-Undang Dasar itu adalah BPUPKI. Nah, merujuk pada buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Asidki disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI.
Nah, hal itu dilakukan pada masa sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia itu membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri dari Wongsonegoro, R. Soekarjo, Marimis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Nah, dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Nah, pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI menyampaikan sambutannya dengan penuh harapan dan mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI, di mana Soekarno pada waktu itu mengatakan harapannya, yaitu beliau menyampaikannya, yaitu saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dokoritsu Junbicho Sakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita sampingkan agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Nah, harapan Soekarno tadi mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat, dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Berita Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1946.
Penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Suasana pemufakatan dan kekeluargaan serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan presiden dan wakil presiden. Nah, dalam persidangan PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan beberapa keputusan. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan keputusan yang kedua yaitu menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Anas Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Sedangkan keputusan yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, itulah 3 keputusan dalam sidang PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang selanjutnya, sidang PPKI telah melaksanakan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hasil sidang kedua BPUPKI, 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain, yang pertama adalah kata mukodimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pada pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Sedangkan yang terakhir adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kalau kita lihat di sini keputusan yang kedua yaitu sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada waktu itu ada usulan dari warga negara bahwasanya agama yang terdapat di Indonesia itu bukan hanya agama Islam saja, melainkan ada agama yang lain. Jadi untuk sila yang pertama itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, atau komen. Boleh juga dibagikan kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.